Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baiklah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun datar. Nah, bangun datar yang akan kita bahas yaitu segi 4 dan segi 3. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Devi Fitra Nugraha dengan NPM A1C020066 kelas 4B dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas? Kita next ya. Nah, inilah bangun datar. Untuk materinya yang akan kita bahas yaitu untuk materi pertama yaitu ada segi 4 dan materi kedua yaitu ada segi 3. Kemudian ada soal latihannya. Soal latihannya yaitu ada soal latihan segi 4 dan soal latihan segi 3. Dan yang terakhir yaitu ada kuis. Kuis yang akan kita bahas yaitu ada kuis segi 4 dan kuis segi 3. Nah, selanjutnya yang pertama yang akan kita bahas yaitu materi segi 4. Kita langsung ke materi segi 4. Nah, sebelum masuk dalam materi, kita akan menyimak video berikut. Video yaitu tentang pengertian bangun datar dan juga beberapa contoh dari bangun datar itu sendiri. Kita simak sama-sama. Sebelum kita ke materi, apakah ada yang pernah mendengar atau adakah yang tahu apa itu bangun datar? Nah, bangun datar adalah bagian bidang datar yang mempunyai panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Bangun ini adalah belah ketupat karena membentuk seperti bangun belah ketupat. Ini adalah layang-layang karena membentuk seperti bangun layang-layang. Kita perhatikan lemari ini. Lemari ini membentuk seperti persegi panjang. Nah, itulah video sekilas tentang apa itu bangun datar. Nah, selanjutnya segi 4. Segi 4 adalah suatu bidang datar yang dibentuk atau dibatasi oleh 4 garis lurus sebagai sisinya. Nah, selain itu segi 4 juga memiliki keliling dan luas. Apa itu keliling bangun datar? Jadi keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun. Nah, untuk luas bangun datar itu sendiri adalah suatu daerah yang dibatasi panjang sisi-sisinya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari segi 4. Yang pertama yaitu ada persegi. Persegi adalah suatu bangun segi 4 yang memiliki panjang sisi yang sama besar. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama, sisi-sisinya sama panjang. Yang kedua, diagonal-diagonalnya sama panjang. Yang ketiga, diagonal-diagonalnya membagi kedua sudut. Dan yang terakhir, kedua sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping sesuai dengan sifat yang ada. Selain itu, rumus dari keliling persegi yaitu 4 dikali sisi. Untuk luasnya yaitu sisi dikali sisi. Nah, selanjutnya ada persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu bangun segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku, serta sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sifatnya yaitu yang pertama, mempunyai dua pasang sisi berhadapan. Diagonal-diagonalnya sama panjang dan berpotongan. Sudut-sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Nah, dapat kita lihat pada gambar di bawah sesuai dengan sifat yang ada. Selain itu, rumus keliling dari persegi panjang yaitu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, untuk rumus luasnya yaitu panjang dikali lebar.
Kemudian yang ketiga, yang C, yaitu jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun segi empat di mana masing-masing pasang sisinya berhadapan sama panjang dan juga sejajar. Sifatnya yaitu yang pertama mempunyai dua pasang sisi berhadapan, yang kedua sudut-sudut yang berhadapan sama besar, dan yang ketiga yaitu diagonal-diagonalnya berpotongan. Nah, dapat kita lihat pada gambar di bawah sesuai dengan sifat yang ada. Pada gambar kedua, panjang B ke C adalah sebagai alas dan panjang A ke alas adalah sebagai tinggi. Rumus kelilingnya yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar dari jajar genjang itu sendiri. Nah, untuk luasnya yaitu alas dikali tinggi. Nah, selanjutnya yaitu materi yang keempat atau ke-D, yaitu belah ketupat. Belah ketupat merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang memiliki panjang yang sama, serta mempunyai dua pasang sudut bukan siku-siku, yang mana pada masing-masing sudutnya sama besar dengan sudut di hadapannya. Adapun sifatnya yang pertama yaitu sisi-sisinya sama panjang. Yang kedua, diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus membagi dua sama panjang. Yang ketiga, diagonalnya membagi dua berhadapan dua sama besar. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Dapat kita lihat pada gambar di samping, ini merupakan gambar dari belah ketupat. Belah ketupat juga memiliki keliling dan luas, di mana untuk rumus kelilingnya yaitu 4 dikali sisinya, dan untuk luasnya yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Selanjutnya yang kelima yaitu layang-layang. Layang-layang merupakan sebuah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang mana masing-masing pasangannya sama panjang serta saling membentuk sudut. Sifatnya yaitu yang pertama sepasang sisi yang berdekatan sama, yang kedua diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus pada salah satu panjang membagi dua sama panjang, dan yang terakhir yang ketiga yaitu sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, pada gambar di samping merupakan gambar dari layang-layang. Adapun keliling dan luas dari layang-layang. Nah, untuk rumus luas keliling layang-layang yaitu 2 dikali A plus B. Dan untuk rumus luasnya sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Selanjutnya yaitu trapesium. Trapesium merupakan bangun segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi sejajar, dan sifat-sifatnya yaitu yang pertama mempunyai sepasang sisi berhadapan sejajar, yaitu AB sejajar dengan DC. Kemudian jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar yaitu 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B sama dengan sudut B ditambah sudut C yaitu 180 derajat. Nah, pada gambar di samping ini merupakan contoh dari gambar trapesium sesuai dengan sifat-sifat yang ada. Selanjutnya adapun keliling dan luas dari trapesium. Adapun rumus keliling dan luas dari trapesium. Nah, untuk rumus kelilingnya yaitu sisi AB plus sisi BC plus sisi CD plus sisi DA, dan untuk luasnya sama dengan setengah dikali A plus B dikali T. T merupakan tinggi dari trapesium tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis trapesium. Yang pertama ada trapesium sembarang. Sifat trapesium sembarang yaitu tidak mempunyai simetri lipat dan hanya memiliki satu simetri putar. Selanjutnya ada trapesium sama kaki.
Nah, sifat trapesium sama kaki yaitu mempunyai tepat dua sudut siku-siku, yaitu sudut A dan sudut D. Selanjutnya trapesium siku-siku. Sifat trapesium siku-siku yaitu yang pertama, dua sudut alas sama besar. Yang kedua, sudut pada sisi atas sama besar. Dan yang terakhir yaitu dua diagonal sama panjang. Nah, itulah materi tentang bangun datar segi 4. Selanjutnya kita akan kembali ke halaman awal. Kita back. Nah, selanjutnya karena kita sudah membahas tentang materi segi 4, selanjutnya kita akan ke contoh soal latihan segi 4. Kita langsung ke halamannya. Nah, di sini dalam soal latihan segi 4 yaitu ada latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Artinya ada 3 soal latihan. Nah, sebelum kita mengerjakan atau membahas latihan ini, kita akan mendengarkan petunjuk dari soal latihan ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas contoh soal latihan 1, 2, dan 3. Di sini, dimana jika kita mengklik gambar soal latihan 1, maka kita akan mengerjakan soal latihan nomor 1. Jika kita mengklik soal nomor 2, maka kita akan mengerjakan soal latihan nomor 2. Dan jika kita mengklik soal nomor 3, maka kita akan mengerjakan soal latihan nomor 3. Nah, untuk penyelesaiannya bisa kalian klik pada kolom jawaban. Nah, itulah petunjuk soal latihan segi 4 ini. Yang pertama kita akan membahas latihan nomor 1. Di sini ada soal esai menempel kertas berwarna. Soalnya yaitu ibu guru memberi tugas kepada siswanya untuk menempelkan kertas warna pada rangka ikan di bawah ini sehingga menjadi ikan yang cantik. Kemudian Lisa dan Yuli menempelkan kertas warna dengan berbagai bentuk pada rangka ikan tersebut dengan cara di samping. Nah, ini adalah gambar ikan yang dibentuk oleh Lisa dan ikan yang dibentuk oleh Yuli. Nah, pertanyaannya yaitu sebutkan ada berapa banyak bentuk segi 4 dan warnanya pada tempelan yang ditempelkan oleh Lisa dan Yuli. Langsung saja kita ke jawaban. Nah, inilah gambar yang dibentuk oleh Lisa dan Yuli tadi. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat yang pertama yaitu Lisa memiliki 3 persegi berwarna hijau, 2 persegi berwarna merah, dan 2 persegi panjang berwarna kuning. Nah, untuk Yuli sendiri yaitu Yuli meletakkan 2 persegi berwarna merah, 2 persegi berwarna hijau, dan 1 belah ketupat berwarna hijau. Selanjutnya kita akan menuju ke soal latihan yang kedua. Nah, soal yang latihan yang kedua yaitu ada papan catur. Nah, di sini pada umumnya sebuah papan catur memiliki persegi 2 warna, yaitu hitam dan putih. Nah, jika kedua persegi tersebut memiliki panjang sisi masing-masing 2 cm, berapakah luas dan keliling dari papan catur tersebut? Nah, kita langsung ke kunci jawaban. Selanjutnya kita akan mencari panjang sisinya terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa sisi dari papan catur ada 8 persegi hitam dan putih. Namun setiap seginya itu memiliki panjang sisi 2 cm. Karena kita mencari panjang keseluruhan sisinya, maka 2 cm kita kali 8 hingga
isinya yaitu 16 cm. Nah, untuk luasnya sendiri yaitu sisi dikali sisi sama dengan 16 cm dikali 16 cm, dan kita dapatkan hasilnya sama dengan 256 cm kuadrat. Nah, bagaimana untuk kelilingnya? Berarti sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Karena kita ketahui sisinya 16 cm, maka kita langsung tambahkan 16 cm ditambah 16 cm ditambah 16 cm dan ditambah 16 cm, maka hasilnya adalah 64 cm. Nah, itulah luas dan keliling dari papan catur tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada kebun Pak Sunarto. Pak Sunarto memagar kebunnya yang berbentuk trapesium dengan kawat berduri. Jarak antara kedua pagar tersebut yang sejajar adalah 60 cm dan jumlah sisi A plus B adalah 190 meter. Selain itu, ia juga membutuhkan kawat berduri sepanjang 260 meter untuk memagar kebunnya. Nah, pertanyaannya yaitu berapakah luas dan keliling dari kebun Pak Sunarto tersebut? Langsung kita ke penyelesaiannya. Nah, dapat kita lihat bahwa bentuk dari kebun Pak Sunarto adalah trapesium sama kaki. Jadi untuk mencari luasnya sesuai dengan rumus trapesium, yaitu setengah dikali A plus B dikali B. Setengah dikali 190 dikali 61 meter. Kemudian setengah dikali 190 dikali 61 meter, dan hasilnya yaitu 95,5 meter kuadrat. Nah, untuk kelilingnya, karena kita ketahui di soal Pak Sunarto membutuhkan 206 meter kawat berduri untuk memagar kebunnya, maka dapat kita simpulkan bahwa keliling dari kebun Pak Sunarto adalah 260 meter. Nah, itulah 3 soal latihan dari soal latihan 4. Nah, untuk selanjutnya kita akan kembali ke halaman awal. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan kuis terlebih dahulu, yaitu kuis dari segi 4. Langsung saja kita ke kuisnya. Di sini ada kuis interaktif segi 4. Di sini ada 3 kuis. Nah, sebelum kita mengerjakan kuisnya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu petunjuk dari kuis tersebut. Kita dengarkan sama-sama. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan kuis 1, 2, dan 3. Dimana jika kita mengklik gambar kuis 1, maka kita akan mengerjakan kuis nomor 1. Jika kita mengklik kuis 2, maka kita akan mengerjakan kuis nomor 2. Dan jika kita mengklik kuis nomor 3, maka kita akan mengerjakan kuis nomor 3. Seperti biasa, soal ini adalah soal pilihan ganda, di mana kalian diminta untuk memilih salah satu jawaban. Nah, jika jawaban kalian benar, maka akan muncul penyelesaiannya. Nah, itulah petunjuk kuis. Selanjutnya kita langsung ke kuis nomor 1. Inilah kuis nomor 1 dari materi segi 4. Sini kuisnya dalam bentuk pilihan ganda ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, manakah pernyataan yang tepat dan sesuai dengan gambar di samping? Yang A yaitu atas meja, daun pintu, bingkai jendela berbentuk persegi panjang. Yang B, sisi depan atap rumah, kemudian hanger gantungan baju dan penggaris berbentuk persegi. Yang C yaitu 4 CD, kemudian ada uang koin dan kancing berbentuk persegi panjang. Dan yang terakhir yang ke D yaitu semua jawaban benar.
Nah, dari gambar tersebut kita akan menjawab yang B terlebih dahulu. Nah, ternyata jawabannya salah. Kemudian kita akan menjawab yang A, dan ternyata jawabannya yaitu yang A. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke penyelesaiannya. Dapat kita lihat bingkai jendela berbentuk persegi panjang, daun pintu berbentuk persegi panjang, dan atas meja berbentuk persegi panjang. Jadi kuis nomor 1 jawabannya adalah A. Selanjutnya kita akan ke kuis nomor 2. Kuis nomor 2 soalnya yaitu gambar berikut adalah kolam renang yang permukaannya berbentuk persegi panjang dan dalamnya 1 meter. Di sekeliling kolam renang bagian luar akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan akan dipasang keramik. Ukuran lebar kolam renang itu setengah dari ukuran panjangnya. Nah, berapakah luas daerah kolam renang seluruhnya? Nah, inilah gambar sesuai dengan soal. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Jadi, pertama kita akan menjawab pertanyaan, kita pilih yang D. Apakah jawabannya benar atau salah? Kita klik. Ternyata jawabannya salah. Kita klik yang A, dan ternyata jawabannya juga salah. Kita klik yang B. Ternyata luas dari daerah kolam renang seluruhnya yaitu luasnya 144 cm². Nah, bagaimana untuk penyelesaiannya? Kita langsung ke kunci jawaban. Jawabannya yaitu 144 meter persegi. Panjang kolam renang adalah 20 dikurang 2 atau sama dengan 18 meter. Kemudian lebar kolam renang berdasarkan gambar adalah setengah dari 20, berarti 10. Kemudian dipotong lebar jalan 2 meter, sehingga lebar kolamnya saja adalah 8 meter. Karena 10 kita kurangi atau kita potong sebagai lebar jalan yaitu 2 meter, sehingga hasilnya 8 meter. Jadi luas kolam renang sama dengan 18 dikali 8 atau 144 meter persegi. Jadi untuk luas keseluruhan dari kolam renang tersebut adalah 144 meter persegi. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan kuis yang terakhir yaitu kuis nomor 3. Di sini diketahui menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya, ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya, maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat pada tabel di samping soal tersebut. Selanjutnya, meski tidak harus sama persis karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. Di sini Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan 1 anaknya. Sedangkan kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. Yang kedua, Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. Yang ketiga, Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Maka luas tanah minimal yang diperlukan oleh Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal adalah, ini akan menjawab yang B. Kita klik yang B, apakah jawabannya benar atau salah?
Ternyata jawabannya salah. Kemudian kita akan memilih opsi C. Nah, ternyata luas minimal yang diperlukan oleh Pak Ali adalah 82,5 meter kuadrat. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita langsung ke kunci jawaban atau solusinya. Nah, jadi di sini Pak Ali membuat satu kamar tidur utama dengan ukuran 4x3 sama dengan 12 meter kuadrat. Satu kamar tidur anak 3x3 9 meter kuadrat. 0 kamar tidur tamu karena tidak ingin membuat kamar tidur tamu, dan juga tidak memiliki asisten rumah tangga, sehingga kedua kamar ini tidak dibuat oleh Pak Ali. Yang selanjutnya ada satu ruang tamu dengan ukuran 5x3 sama dengan 15 meter kuadrat. Selanjutnya ada satu ruang makan 3x3 sama dengan 9 meter kuadrat. Selanjutnya ada satu dapur dengan ukuran 3x3 sama dengan 9 meter kuadrat. Selanjutnya ada satu garasi mobil dengan ukuran 5x3 sama dengan 15 meter kuadrat. Selanjutnya ada dua kamar mandi dengan ukuran 2 dikali 2,5 dikali 1,5 sama dengan 7,5 meter kuadrat. Dan yang terakhir, Pak Ali ingin membuat satu gudang dengan ukuran 3x2 sama dengan 6 meter kuadrat. Kemudian kita jumlahkan semua luas di atas, sehingga kita dapatkan luas tanah minimal Pak Ali adalah 12 tambah 9 tambah 15 tambah 9 tambah 9 ditambah 15 ditambah 7,5 ditambah 6 sama dengan 82,5 meter kuadrat. Artinya luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali adalah 82,5 meter persegi. Nah, itulah ketiga kuis interaktif segi 4. Selanjutnya kita akan kembali ke halaman utama. Nah, itulah teman-teman materi tentang segi 4, soal latihan segi 4 dan kuis segi 4. Nah, selanjutnya kita akan membahas subbab selanjutnya, yaitu tentang materi segitiga. Langsung kita ke materi. Sini kita akan membahas bangun datar segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama, memiliki 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Yang kedua, memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Dan yang terakhir yaitu semua sisi dan sudut bisa memiliki ukuran yang berbeda. Selanjutnya, segitiga juga memiliki luas dan keliling. Nah, apa itu luas? Jadi luas bangun datar adalah suatu daerah yang dibatasi oleh panjang sisi-sisinya. Sedangkan keliling sendiri adalah jumlah panjang sisi yang membatasi bangun tersebut. Nah, dapat kita lihat pada gambar di bawah. Di sini ada 3 macam segitiga. Ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Selain itu, segitiga juga memiliki luas dan keliling. Nah, rumusnya untuk rumus luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi, dan untuk rumus kelilingnya sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Selanjutnya kita akan ke jenis-jenis segitiga. Yang pertama ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku atau sudut 90 derajat.
Selain itu juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku memiliki dua sisi yang saling tegak lurus. Yang kedua, segitiga siku-siku memiliki satu sisi miring dan salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Dan yang terakhir yaitu segitiga siku-siku tidak memiliki simetri putar dan simetri lipat. Nah, dapat kita lihat di sini ada gambar dari segitiga siku-siku, di mana sisi A ke C adalah tinggi, B ke C adalah sisi miring, dan A ke B adalah sebagai alasnya. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu ada segitiga sama kaki. Jadi segitiga sama kaki adalah segitiga yang dua di antara sisi segitiganya sama panjang. Selain itu, segitiga sama kaki juga memiliki sepasang sudut yang sama besar. Nah, adapun sifat-sifatnya, yang pertama yaitu memiliki dua sisi yang panjangnya sama. Yang kedua, dua sudut yang berhadapan dengan sisi sama panjang memiliki besar sudut yang sama. Yang ketiga, memiliki satu sumbu simetri, dan yang terakhir dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Nah, ini ada gambar dari contoh segitiga sama kaki. Di sini gambarnya sudah terlihat jelas sesuai dengan sifat yang tertera pada layar tersebut. Oke, baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah jenis segitiga yang ketiga sisinya memiliki panjang yang sama. Karena panjang sisinya sama, maka ukuran setiap titik pada segitiga sama sisi atau 60 derajat. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama, memiliki tiga buah sisi yang sama besar. Yang kedua, memiliki tiga sudut yang sama besar. Yang ketiga, memiliki tiga simetri lipat. Dan yang terakhir, memiliki tiga simetri putar. Ini ada contoh gambar dari segitiga sama sisi. Di sini gambarnya sudah terlihat jelas sesuai dengan sifat-sifat segitiga sama sisi itu sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir atau D yaitu segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang semua panjang sisinya berbeda-beda. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama, ketiga sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, hanya memiliki satu buah simetri putar. Yang ketiga, masing-masing sudutnya memiliki besaran yang berbeda. Yang keempat, tidak memiliki sumbu simetri. Yang kelima, ketiga sudutnya berjumlah 180 derajat. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping ada gambar dari contoh segitiga sembarang. Di sini gambar ini sudah sesuai dengan sifat-sifat segitiga sembarang. Selanjutnya kita akan ke halaman utama. Nah, untuk selanjutnya karena kita sudah belajar tentang materi segitiga, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari segitiga. Kita langsung ke soal latihan segitiga. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada 3 contoh soal latihan segitiga. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita dengarkan petunjuk soal terlebih dahulu. Kita dengarkan bersama-sama. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas contoh soal latihan 1, 2, dan 3. Di sini, dimana jika kita mengklik gambar soal latihan 1, maka kita akan mengerjakan soal latihan nomor 1. Jika kita mengklik soal nomor 2, maka kita akan mengerjakan soal latihan nomor 2. Dan jika kita mengklik soal nomor 3, maka kita akan mengerjakan soal latihan nomor 3. Nah, untuk penyelesaiannya bisa kalian klik pada kolom jawaban.
Nah, itulah petunjuk soal latihan segitiga. Karena sudah cukup jelas, maka kita akan membahas ke contoh soal latihan nomor 1. Nah, di sini di dalam contoh latihan soal nomor 1, ibu guru memberi tugas kepada siswanya untuk menempelkan kertas warna pada rangka ikan ini sehingga menjadi ikan yang cantik. Nah, dapat kita lihat pada gambar di bawahnya, di sini sudah ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Nah, pertanyaannya, hitunglah ada berapa banyak bentuk segitiga pada setiap gambar. Nah, untuk penyelesaiannya kita langsung ke kunci jawaban. Nah, sesuai pada gambar yang ada, untuk yang A dapat kita lihat di sini ada 5 segitiga, yaitu segitiga merahnya 2 dan segitiga kuning 3. Kemudian untuk yang B dapat kita lihat ada 4 segitiga, yaitu 2 segitiga merah dan 2 segitiga kuning. Dan untuk gambar C ada 2 segitiga, yaitu segitiga merah dan 2 segitiga kuning. Dan untuk gambar yang terakhir yaitu ada 4 segitiga, segitiga merah 2 dan juga segitiga kuning 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal latihan nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini, Ibu Puji Rahayu ingin membuat shell yang berbentuk segitiga sama kaki, seperti pada gambar di bawah. Di sekeliling shell akan dibuat renda. Jika harga renda Rp15.000 per meter, tentukan harga renda yang dibutuhkan. Nah, untuk penyelesaiannya kita langsung ke kunci jawaban. Nah, dapat kita lihat gambarnya. Kemudian untuk mencarinya, harga renda sama dengan keliling segitiga sama kaki dikali Rp15.000. Pertama kita cari kelilingnya, yaitu kelilingnya 100 cm ditambah 40 cm ditambah 40 cm, hingga kita dapatkan hasilnya 180 cm. Kita jadikan ke dalam meter sehingga kita dapatkan 1,8 meter. Kita kali biaya renda per meternya yaitu Rp15.000, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu Rp27.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal latihan yang terakhir. Nah, yang terakhir yaitu dalam suatu karnaval akan diperlukan 100 pasang bendera yang berbentuk segitiga sama kaki dengan ukuran sisi alasnya 12 cm dan kaki-kakinya berukuran 8 cm. Jika harga kain untuk membuat bendera Rp5.000 per meter persegi, tentukan biaya yang dikeluarkan untuk membuat bendera tersebut. Kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, jadi penyelesaiannya yaitu biaya bendera sama dengan 100 kali luas segitiga sama kaki dikali 5.000. 100 ini banyak bendera yang dibutuhkan. 5.000 adalah biaya per meternya. Kemudian biaya bendera 100 dikali luas segitiga sama kaki, rumusnya yaitu di tengah dikali alas dikali tinggi dikali 5.000, atau 5.000 ini sebagai biaya per meternya. Kemudian kita dapatkan 100 dikali 6 cm dikali 5,3 cm dikali Rp5.000. Cm ini kita rubah dalam meter sehingga kita dapatkan 100 dikali 0,06 meter dikali 0,053 meter dikali Rp5.000. Kemudian kita dapatkan hasilnya yaitu Rp15.900.
Jadi kesimpulannya biaya yang dibutuhkan yaitu Rp15.900. Nah, itulah soal latihan dari segitiga. Selanjutnya kita akan kembali ke halaman awal. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan kuis dari segitiga. Langsung kita ke halaman kuisnya. Nah, di sini juga terdapat 3 kuis interaktif segitiga. Nah, sebelum kita mengerjakan kuisnya, kita dengarkan terlebih dahulu apa petunjuk soalnya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan kuis 1, 2, dan 3. Dimana jika kita mengklik gambar kuis 1, maka kita akan mengerjakan kuis nomor 1. Jika kita mengklik kuis 2, maka kita akan mengerjakan kuis nomor 2. Dan jika kita mengklik kuis nomor 3, maka kita akan mengerjakan kuis nomor 3. Seperti biasa, soal ini adalah soal pilihan ganda, di mana kalian diminta untuk memilih salah satu jawaban. Nah, jika jawaban kalian benar, maka akan muncul penyelesaiannya. Nah, karena petunjuknya sudah sangat jelas, langsung saja kita akan mengerjakan kuis nomor 1. Nah, untuk kuis nomor 1 itu sendiri soalnya yaitu jika daerah yang berbentuk segitiga itu dibuat sebagai tempat bermain, bukan luas daerah bermain tersebut. Pertama kita akan menjawab yang C, yaitu 60 meter kuadrat. Ternyata jawabannya salah. Kita coba opsi yang B, ternyata jawabannya juga salah. Kita coba opsi yang A. Nah, ternyata jawabannya 40 meter kuadrat. Jadi luas daerah tempat bermain tersebut adalah 40 meter kuadrat. Nah, bagaimana bisa 40 meter kuadrat? Langsung saja kita cari penyelesaiannya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yaitu mencari luas alas segitiganya. Nah, untuk mencarinya yaitu kita hitung dari hasil pengurangan alas trapesium yang kita ketahui dengan sisi lebar per segi panjang. Alas segitiga sama dengan alas trapesium dikurang lebar per segi panjang, sama dengan 10 meter dikurang 6 meter, dan hasilnya adalah 4 meter. Lalu tinggi segitiga dapat kita ketahui bahwa sama dengan sisi panjang per segi panjang. Jadi tinggi segitiga adalah 20 meter. Di sini sudah kita dapatkan alasnya 4 meter dan tingginya 20 meter. Kemudian kita cari luas segitiga sesuai dengan rumusnya, yaitu setengah alas kali tinggi sama dengan setengah dikali 4 dikali 20 meter, sehingga kita dapatkan 40 meter kuadrat. Nah, sudah jelas kan? Selanjutnya kita akan mengerjakan kuis nomor 2. Nah, untuk kuis nomor 2 ini, sebidang tanah berbentuk segitiga dengan panjang tiap sisi tanah berturut-turut yaitu 4 meter, 5 meter, dan 7 meter. Di sekeliling tanah tersebut akan dipasang pagar dengan biaya Rp85.000 per meter. Berapakah biaya diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? Nah, di sini kita akan mencoba memilih opsi C. Apakah jawabannya benar atau salah? Ternyata jawabannya salah. Kita pilih opsi yang B, ternyata juga salah. Kita pilih opsi yang A, ternyata jawabannya adalah Rp1.360.000. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita langsung ke kunci jawaban. Di sini seperti kita ketahui dalam soal bahwa lahan tersebut berbentuk sebuah segitiga. Jadi untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita menggunakan rumus keliling segitiga. Mengapa demikian? Karena dalam soal dikatakan bahwa akan dipasang pagar di sekeliling lahan tersebut.
sehingga panjang pagar yang dibutuhkan adalah sepanjang sekeliling lahan. Sedangkan rumus keliling segitiga adalah jumlah ketiga sisi segitiga tersebut. Kelilingnya yaitu 4 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 16 meter. Itu sebagai keliling dari luas segitiga. Sedangkan kita ketahui biaya per meternya yaitu Rp85.000, sehingga Rp85.000 kita kali 16 dan kita dapatkan hasilnya yaitu Rp1.360.000. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan kuis yang terakhir, yaitu kuis nomor 3. Nah, soalnya yaitu sebuah taman berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 15 meter, panjang sisi lainnya 12 meter dan tinggi 7 meter. Jika tanam tersebut akan ditanami rumput dengan biaya 60.000 meter persegi, itulah keseluruhan biaya yang diperlukan. Nah, di sini kita akan mencoba opsi yang D. Apakah jawabannya benar atau salah? Ternyata jawabannya salah. Kita coba opsi yang B. Ternyata biaya yang diperlukan adalah Rp2.520.000. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Langsung kita ke kunci jawaban. Di sini sudah sangat jelas ya teman-teman. Diketahui alasnya 12 meter, tingginya 7 meter. Kita cari luas segitiga tersebut. Rumusnya yaitu setengah alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya 12 meter dan tingginya 7 meter. Sehingga kita dapatkan 42 meter kuadrat. 42 meter kuadrat kita kali biaya per meternya yaitu 60.000, sehingga kita dapatkan Rp2.520.000. Ya. Nah, itulah ketiga kuis dari soal segitiga. Nah, itulah pembahasan kita pada materi bangun datar segi 4 dan bangun datar segitiga. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk belajar tentang bangun datar segitiga dan bangun datar segi 4. Saya Debi Fitra Nugraha, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.